Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sejarah C 2017. Di sini kami dari kelompok 8 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya kami ingin perkenalkan diri dulu, nama saya Putri Ambarwati Prayitno dan rekan saya. Nama saya Susrini. Nah, di sini pada pariwisata budaya pada hari ini kita akan memaparkan tentang potensi pariwisata budaya yang ada di Jakarta Barat gitu. Ada apa aja? Simak ya. Sekarang saya akan memaparkan PowerPoint yang kami sudah buat. Oke, sebentar. Udah kelihatan Susrini? Udah. Oke. Sebelum kita masuk ke poin-poin apa aja sih potensi yang dikembangkan oleh Jakarta Barat, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian wisata budaya. Jadi, wisata budaya itu adalah suatu kegiatan jalan-jalan dengan tujuan untuk memperkaya atau menambah wawasan ilmu pengetahuan individu ataupun kelompok. Misalkan kayak gimana? Misalkan saya dan Susrini itu suatu kelompok dan saya dan Susrini itu pergi ke sebuah tempat di mana kita belum pernah datang nih, ataupun Susrini udah tapi saya belum. Nah, di mana waktu Susrini waktu itu sudah datang tapi Susrini nggak memperdalam gitu, nggak memperdalam ilmu pengetahuan yang dia gali di situ gitu. Nah, di saat sama saya kita bareng-bareng ke sana. Nah, kita akhirnya sama-sama belajar nih apa aja sih yang yang dipaparkan di suatu tempat yang kita kunjungi gitu. Dalam artian kita juga pengen tahu nih apa aja kegiatan yang ada di suatu tempat itu yang menjadikan kita bisa menambah wawasan kita gitu. Nah, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada pengertian wisata sejarah. Ini juga akan kami jelaskan sedikit untuk merimain. Karena mungkin sebelumnya itu sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, ya kan? Nah, sekarang kita akan jelaskan sedikit. Nah, dari pengertian wisata sejarah ini adalah kegiatan berkunjung ke suatu destinasi yang kental dengan sejarah. Nah, kalau kita berbicara tentang Jakarta Barat gitu, kota Jakarta Barat itu pasti kental banget ya sama sejarah. Nah, dibuktikan secara apa? Nah, dibuktikan secara banyaknya bangunan-bangunan yang memang masih kokoh gitu pada era kolonial dan masih benar-benar berdiri sampai sekarang. Kayak gitu, dan bangunannya itu akan kami jabarkan di poin-poin selanjutnya. Begitu ya. Nah, lanjut. Nah, dari kota Jakarta Barat ini juga kota ini itu menyokong atau peduli juga sebagai salah satu kota di Jakarta. Jadi kota Jakarta Barat ini itu salah satu kota yang memang peduli akan pentingnya melestarikan dan menjaga sejarah-sejarah yang memang sudah terjadi di daerah Jakarta Barat gitu. Untuk apa? Untuk agar masih terciptanya wisata budaya dan wisata sejarah yang bisa dinikmati oleh warga Jakarta khususnya gitu, dan mungkin juga warga-warga dari luar Jakarta gitu yang memang ingin tahu tentang sejarah yang ada di kota Jakarta Barat gitu. Nah, kita lanjut ke poin-poinnya ya. Nah, yang pertama itu ada Kota Tua Jakarta. Kalau misalkan kita berbicara tentang Jakarta Barat, pasti sangat-sangat nggak asing kalau misalnya kita nggak berbicara tentang Kota Tua. Nah, jadi banyaknya infrastruktur yang ada di Kota Tua bekas era pemerintahan kolonial Belanda yang dibangun pada saat itu gitu, dan masih berdiri kokoh. Nah, jadi di daerah Kota Tua ini ada sebuah kawasan bernama Green Central City. Nah, di kawasan Green Central City ini ada yang namanya Gedung Chandranaya. Gedung Chandranaya ini ada di sebelah kiri pojok ini yang berbentuk seperti rumah. Nah, kalau dari bangunan ini bangunan Cina ya. Dan benar, karena bangunan ini dibuat atau dibangun oleh komunitas Cina Tua Batavia pada abad ke-18. Kayak gitu. Nah,
kita sedikit tarik mundur tentang sejarah si Gedung Chandranaya ini. Jadi Gedung Chandranaya ini pada awalnya itu adalah Land-Use Krukut. Nah, jadi si Land-Use Krukut ini dilindungi sebagai cagar budaya, yang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, selanjutnya kita ditarik ke belakang lagi tentang gedung ini. Jadi Gedung Chandranaya ini pada awalnya adalah tempat tinggal atau kediaman keluarga tuan tanah Kau gitu. Jadi si Pak Kau ini orangnya pada saat itu cukup terkenal gitu. Pada saat era kolonial Belanda, Pak Kau ini adalah orang yang cukup terkenal. Jadi orang Cina yang memang cukup terkenal gitu. Nah, sampai saking terkenalnya si Pak Kau ini, beliau itu diberi gelar oleh pemerintah kolonial, yaitu Major the Chinese, karena beliau ini memimpin masyarakat Cina tahun 1860 sampai 1942. Nah, memimpin berarti beliau itu mentorehkan jasa dong. Nah, mentorehkan jasanya itu apa? Nah, jasanya beliau ini, beliau berhasil mengendalikan perdagangan dan kehidupan sosial orang-orang Cina pendatang gitu. Jadi orang-orang Cina pendatang itu berhasil kayak perdagangannya itu berhasil dipimpin oleh si Pak Kau ini gitu loh. Jadi Pak Kau ini tuh benar-benar yang yang ngerangkul orang-orang Cina pendatang gitu dalam hal perdagangan dan juga sosial orang-orang Cina gitu. Nah, kan kalau misalkan Gedung Chandranaya ini kan dikelilingi oleh gedung-gedung bertingkat modern. Nah, kenapa Gedung Chandranaya ini tidak dimusnahkan? Karena komunitas Cina sekarang ini percaya kalau misalkan Gedung Chandranaya ini memberikan kemakmuran atau land of prosperity gitu. Jadi kenapa nggak dimusnahkan? Terus juga Gedung Chandranaya ini dinobatkan sebagai cagar budaya gitu. Maksudnya ditetapkan sebagai cagar budaya gitu. Nah, terus juga potensi-potensi yang ada di Kota Tua Jakarta banyak banget ya dalam segi arsitektur bangunan. Peninggalan era kolonial Belanda itu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan-bahan kita nih untuk fotografi gitu, karena melihat infrastrukturnya tuh benar-benar sangat megah, sangat elegan gitu, dan juga sangat artistik gitu kan. Nah, jadi bisa dimanfaatkan dalam segitu. Nah, terus kalau misalkan kita lihat di gambar yang tengah, ini banyak banget UMKM yang memang memanfaatkan wisata yang ada di Kota Tua ini, keramaian gitu. Jadi memanfaatkan keramaian yang ada di Kota Tua, karena Kota Tua Jakarta ini benar-benar tidak kenal yang namanya istirahat gitu. Karena dari pagi ketemu malam, dari malam ketemu pagi. Jadi benar-benar sangat berpotensi. Dan menurut kelompok kami juga, Kota Tua Jakarta sudah cukup berpotensi dalam mengembangkan daerahnya gitu. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita berbicara tentang Jakarta Barat, kita juga berbicara hal yang paling paten ini adalah Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah, yang memang sering kita dengar kalau misal museum ini tuh bisa dikatakan tempat yang horor gitu ya. Karena memang di YouTube banyak banget orang-orang yang membahas kalau misalkan museum ini horor. Nah, jadi tapi saya nggak mau bahas tentang horornya sih. Saya ingin bahas tentang potensi yang real gitu, bukan potensi gaib ya, potensi yang real terhadap Museum Sejarah Jakarta. Nah, jadi Museum Sejarah Jakarta ini pada awalnya adalah kantor pemerintahan kolonial Belanda. Nah, jadi Museum Sejarah Jakarta ini diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1974, tepatnya pada tanggal 30 Maret. Nah, selanjutnya potensi yang bisa dimanfaatkan dari Museum Sejarah Jakarta ini salah satunya adalah dikembangkannya pertunjukan seni di sekitaran altar atau lapangannya. Nah, maksudnya gimana? Jadi yang sepengalaman saya beberapa kali ke Museum Sejarah Jakarta, saya hanya melihat pemanfaatan yang cukup mubazir gitu di lapangan Museum Sejarah Jakarta. Nah, jadi cuman dijadikan sebagai orang-orang
penyewaan sepeda gitu. Nah, hanya dijadikan sekitaran itu. Jadi ya saya mungkin kurang tahu, maaf kalau misalkan teman-teman tahu kalau ada mungkin acara rutin pertunjukan atau semacamnya gitu. Boleh nanti kita sharing di grup. Nah, jadi menurut kelompok kami juga akan sangat mubazir dan sayang sih kalau misalkan nggak dimanfaatkan dengan baik gitu. Nah, misalkan, gini, jadi tuh kalau kita masuk ke dalam museum, yang kita perhatikan ya, apalagi saya sebagai sosok yang memperhatikan manusia, di mana saya melihat orang-orang bule atau orang-orang luar negara kita itu kan literasinya masih cukup bagus ya. Jadi mereka untuk pindah ke tempat yang satu, dalam artian mereka membaca suatu tulisan yang ada di satu peninggalan gitu. Jadi benar-benar membaca dan memperhatikan gitu. Beda halnya dengan orang-orang kita gitu, terutama khususnya saya yang memang saya pun literasi saya masih kurang gitu. Dalam hal literasi itu masih kurang saya. Nah, jadi yang menurut pendapat kami, kelompok kami itu perlu adanya visual gitu untuk menggambarkan keadaan era kolonial Belanda gitu. Ini kan Museum Sejarah Jakarta kan merupakan balai kotanya kolonial Belanda kan. Nah, yang pernah saya dengar atau saya baca, saya lupa ya. Jadi Museum Sejarah Jakarta ini pernah didatangi oleh, jadi gini, pahlawan kita yang kita anggap pahlawan menurut bangsa Belanda kan sebagai pemberontak. Nah, beberapa pahlawan kita pernah dibawa ke sini untuk diadili gitu. Nah, jadi yang mungkin potensi yang bisa dikembangkan adalah itu menggambarkan situasi kehidupan balai kota kolonial Belanda pada saat itu gitu. Jadi di mana menyiasati gitu kurangnya literasi, nah digambarkan dengan visual seperti itu sih. Jadi akan lebih menarik masyarakat lagi untuk mengetahui sejarahnya sendiri gitu. Nah, agar sejarah itu tidak berlalu begitu saja, tapi tetap bisa dinikmati kayak gitu. Oke, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada Museum Wayang. Sebentar. Nah, Museum Wayang ini, jadi wayang ini itu dapat menjadi media pendidikan, informasi sekaligus juga hiburan. Nah, jadi museum ini juga dari segi kegiatan cukup berpotensi untuk mengenalkan wayang ke pengunjung yang datang. Nah, jadi setiap akhir minggu di Museum Wayang ini sudah ada workshop gitu, di mana ada mestinya untuk pengunjung gitu dipersilakan untuk memainkan wayang gitu, untuk membuat wayang itu memang sudah, tapi menurut saya tuh potensinya masih sangat kurang karena yang tahu, maksudnya semua orang tuh, maksudnya bukan semua orang sih, beberapa orang mungkin ya kurang tertarik gitu dengan hal-hal wayang gini. Ya mungkin nggak semuanya gitu. Nah, tapi bagaimana wayang ini tuh dikembangkan agar orang-orang tuh tertarik gitu. Nah, mungkin Nah, tapi untuk workshopnya itu juga menurut kelompok kami sudah cukup baik dalam mengembangkan potensi museum wayang ini, tapi harus dikembangkan lagi gitu. Seperti itu sih, mungkin juga bisa aja kalau misalkan museum wayang ingin koleksinya itu dimainkan gitu dan dimanfaatkan lagi tuh dari altar si Museum Sejarah Jakarta, bisa jadi adanya pertunjukan wayang gitu ya, pementasan wayang juga bisa gitu. Jadi nggak cuma hanya drama saja yang dimainkan, tapi juga bisa juga tarian gitu. Jadi benar-benar dikembangkan lagi dalam seni Indonesianya sih gitu. Nah, selanjutnya ada Toko Merah. Nah, Toko Merah ini siapa yang pernah ke sini, teman-teman? Nah, kalau saya jujur saya belum pernah ke sini. Jadi saya
akan menjelaskan sedikit ya tentang Toko Merah ini. Jadi Toko Merah ini awalnya merupakan bangunan tempat tinggal orang Belanda gitu. Nah, bernama Gustav Willem Baron van Inhofe yang dibangun pada tahun 1930. Nah, terus juga bangunan ini juga sempat beberapa kali berganti fungsi dan kepemilikan. Jadi Toko Merah ini yang pada awalnya adalah kediaman Gustav Willem Baron van Imhoff, terus juga dialihfungsikan sebagai hotel. Terus juga pada saat Jepang masuk itu dijadikan sebagai tempat tempat pengobatan gitu, orang-orang yang memang luka dalam berperang gitu. Jadi dijadikan tempat kayak rumah sakit gitu loh, rumah sakit kecil gitu. Nah, selanjutnya akhirnya pada diambil lagi. Nah, ini akhirnya pada tahun 1990-an dijadikan cagar budaya oleh pemerintahan Indonesia gitu. Nah, tapi cuma dijadikan cagar budaya aja nih. Jadi potensinya paling kita cuma bisa fotografi yang tadi gitu, seperti Kota Tua Jakarta. Nah, hanya sebatas itu. Akan sayang banget kan Toko Merah yang memang sebenarnya masih banyak bisa dikembangkan lagi. Contohnya bisa jadi dibuat bioskop gitu di dalam Toko Merah ini. Juga bisa dibuat restoran karena estetik banget kan, kayak restoran orang-orang Cina gitu. Keren kan? Maksudnya bener-bener bangunannya itu masih bagus banget gitu. Kayak gitu sih, maksudnya dijadikan restoran gitu. Atau juga bisa kalau misalkan yang kita pernah dengar gak sih ada beritanya kalau Toko Merah ini sebagai wisata horor gitu. Bisa aja gitu potensinya, bisa dalam segi apapun, daripada hanya sebagai cagar budaya yang memang hanya sebatas itu gitu. Dan juga bisa jadi sebagai hotel. Jadi dijadikan hotel lagi seperti masa-masa sebelumnya gitu. Jadi lebih dimanfaatkan sih bangunannya daripada hanya dijadikan cagar budaya. Cuman memang minusnya itu yang tadinya tersusun rapi sebagai misalkan sebagai sejarah, nanti bisa bisa diutak-atik lagi. Misalkan tadinya nih misalkan pulpen di atas meja, berarti kan di atas meja ditaruh dari tahun 1990. Nah, nanti kalau misalkan difungsikan lagi bangunan Toko Merah ini, kan pasti pulpen ini berpindah dong. Nggak mungkin nggak berpindah, nggak mungkin di situ aja gitu. Nah, jadi waktu dalam nilai sejarahnya itu hilang gitu. Tapi ya itu sebenarnya balik lagi ke masyarakat dan pemerintahnya juga sih gitu. Kalau misalkan emang difungsikan ya nilai waktu sejarahnya itu hilang, tapi ya memang tidak mubazir jadi bangunan-bangunannya gitu. Seperti itu sih. Tapi saya setuju kalau misalkan dijadikan seperti restoran gitu, akan banyaknya atau hotel atau restoran gitu. Seperti itu sih, akan sangat berpotensi kalau menurut kelompok kami. Kayak gitu. Nah, lanjut ya. Oke, selanjutnya materi Susrini, silakan Susrini. Ya, baik, di sini ada Museum Bank Indonesia. Mungkin kalau kalian ke Kota Tua ataupun ke daerah Jakarta Barat, yang terkenal bukan hanya Kota Tua ataupun Museum Fathailahnya saja. Mungkin kalian juga udah tahu sama Museum Bank Indonesia. Jadi, Museum Bank Indonesia ini dulunya digunakan sebagai gedung The Bank, Japanese Bank, yaitu gedung yang mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi. Lalu setelah diubah oleh pemerintah menjadi cagar budaya pada tahun 1993. Tujuan pendirian Bank Indonesia ini ada 3. Pertama, sebagai sarana komunikasi kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua, sebagai tempat mengumpulkan atau menyimpan data-data dokumen bersejarah di Bank Indonesia. Terus yang terakhir, sebagai sarana rekreasi literasi yang menghibur atau edukatif. Mungkin mahasiswa UNJ waktu itu ada yang pernah mengikuti seminar di Museum Bank Indonesia. Jadi itu tujuan yang
tujuan pendirian dari Bank Indonesia. Nah, selanjutnya ada Museum Tekstil. Jadi, sejarah Museum Tekstil ini dulunya itu adalah ditempati oleh seorang warga negara Prancis yang dibangun pada abad ke-17. Lalu kemudian tempat ini dibeli oleh konsultan Turki yang bernama Abdul Aziz Al-Musawi Al-Katiri, yang selanjutnya pada tahun 1942 dijual kepada Dr. Karel Christian Krook. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, gedung ini difungsikan sebagai markas Barisan Keamanan Rakyat atau BKR. Dan tahun 1947 didiami oleh Li Xiaopin atau pada Departemen Sosial, kemudian membeli gedung tersebut pada tahun 1952 dan diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. Lalu kemudian gedung ini diresmikan sebagai Museum Tekstil pada tanggal 25 Juni 1976 oleh Ibu Tien Soeharto. Nah, ini ada objek-objek wisata yang ada di Museum Tekstil. Yang pertama ada ruang display, lalu ada kebun pewarna alam. Terus selain itu dia juga ada galeri batik, ada ruang laboratorium, kemudian ada perpustakaan, terus pendopo kreativitas, ada ruang pengenalan wastra, yang terakhir ada ruang penyimpanan dan koleksi. Nah, yang terakhir adalah Museum Seni Rupa dan Keramik. Sejarah dari gedung Museum Seni Rupa dan Keramik ini dibangun pada tahun 1890 sebagai lembaga pendidikan tertinggi Belanda. Nah, kemudian pada masa pendudukan Jepang, gedung ini dijadikan sebagai asrama militer, dan selanjutnya pada tahun 1967 digunakan sebagai kantor wali kota Jakarta. Nah, ini adalah koleksi-koleksi di Museum Keramik. Koleksi keramik di museum ini jumlahnya itu cukup banyak, terdiri dari keramik lokal maupun asing. Kalau keramik asing di sini tuh banyaknya keramik dari Cina, Jepang, dan Eropa, terutama terbanyak dari Cina, yaitu pada masa dinasti Ming dan dinasti Qing. Oke, terima kasih sebelumnya. Ini pemaparan dari kelompok 8 ya. Apabila ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa di grup pariwisata budaya di WhatsApp. Nah, itu saja, kurang lebihnya kelompok kami minta maaf. Apabila ada berbelit kata atau kesalahan kata, kami minta maaf ya. Yaudah itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Terus juga jangan lupa berolahraga ya teman-teman. Kita kalau keluar harus selalu pakai masker, nggak boleh enggak gitu. Harus tetap patuhi protokol kesehatan. Ya itu aja. Terima kasih Pak Humaydi. Yaudah itu aja teman-teman. Dadah.